berdoa dulu untuk pembukaan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kami kembali untuk live di IG ini di malam kesaksian. Berkati Kak Tessa yang bersedia untuk berbagi dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Berkati juga untuk peralatan dan sinyal yang kami gunakan pada malam hari ini agar boleh berjalan dengan lancar. Berkati juga untuk pelayanan kami Tuhan, agar pelayanan ini boleh makin bersinar dan boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sudah ada beberapa yang sempat gabung, tapi terus lagi. Oke. Kak Tessa, apa kabar? Baik. Oke. 3 tahun yang lalu berarti sama saya ya waktu itu ya? Iya, betul. Kangen-kangen dan padahal ya ketemu sih tiap hari, enggak, tiap minggu paling enggak. Oke, Kak Tessa, 3 tahun ini apa kabar nih? Kan biar ngerti. Luar biasa. Luar biasa. Setelah berkuliah itu terus balik ke sini bekerja pelayanan, kembali lagi ke GKI Ngagel, pelayanan lagi di Komisi Anak tentunya Kak. Awet ternyata di KA. Kenapa sih? Kok bisa awet di KA? Sebelum kita ngobrol-ngobrol ini. Mungkin karena berasa rumah ya Kak, Komisi Anak itu. Okay. Terus juga kangen sama anak-anaknya juga, kangen di kelas batita juga. Jadi ada sukacita tersendiri gitu Kak, kalau melayani di anak-anak. Oke, jadi dulu sempat 2 tahun yang di Taiwan, 2 tahun ya? 2 tahun Kak. Nggak ketemu anak-anak nih? Wah, sebenarnya ketemu. Dimana waktu di situ juga berjemaat di salah satu gereja, pelayanan juga sekolah minggu di situ. Oh, amazing. Belum pernah dengar cerita ini. Amazing. Iya, jadi nggak bisa jauh-jauh dari Oke. anak-anak sebenarnya. Oke. Nah, dari kuliah terus kerja lancar enggak? Langsung dapat aja? Ya beberapa bulan sih Kak. Beberapa bulan setelah itu dapat kerjaan. Seperti itu. Kerjaannya pun berhubungan sama anak-anak juga pada akhirnya. Bentar. Kuliah apa sih? Kuliahnya teknik kimia. Nah, teknik kimia lagi. Tapi kecimpungannya di anak. Kayaknya salah jurusan. Iya seperti ya memang sukanya di anak-anak, sukanya ngajar gitu. Bahkan sekarang pun pada akhirnya bantu-bantu juga di PAUD BTS. Mungkin ada yang nggak tahu BTS itu apa? Boleh deh cerita dikit sambil promo BTS ya. Boleh kok. BTS itu sekolahnya gereja GKI Ngagel Bintang Talenta Surabaya. Jadi mulai KB, terus ada TK-nya juga. Jadi bisa nih kalau saya punya anak-anak kecil 3 tahun sampai 3 tahun. Iya. KB-nya 3 tahun. Oke. Ini gurunya masa nggak pengen sih ya. Oke. Nah, yang menarik ini saya nembaknya baru tadi malam sih. Kak Tessa besok ngisi ya. Udah, kita lanjut packing snack kan untuk fellowshipnya anak. Udah nggak ada pembahasan lagi, baru tadi siang. Kak Tessa serius nih, nanti malam ya. Jawabannya? Oke. Temanya apa Kak? Oke, temanya blessed to be blessing. Nah, menarik ini. Kenapa sih Kak Tessa pilih tema ini? Mungkin karena memang akhir-akhir ini kan banyak pelayanan seperti itu Kak. Awal-awalnya tuh mikir Kak, aku pengen pelayanan tapi nggak bisa apa-apa nih kayak gitu. Apalagi kalau misal berhubungan sama GKI nih Kak, biasanya kan nyanyi, main musik kayak gitu-gitu. Nggak bisa. Terus pelayanan apa ya kayak gitu Kak. Tapi gimana? Suka anak-anak, cobalah masuk ke sekolah minggu akhirnya. Di sekolah minggu ternyata
cuman ini aja cerita gitu, tapi dari bikin aktivitas itu kan perlu art and craft Kak, suka juga. Nah, ternyata banyak hal nih dari yang mungkin anggapannya nggak bisa apa-apa, tapi ternyata kita punya bakat lain loh untuk ini melayani Tuhan. Oke. Kak Tessa dulu sekolah minggunya di mana nih? Di GKI Juga ya. Oke. Berarti sampai awet dan mau terjun ke KA lagi, balik ke KA lagi. Apa sih yang bikin? Apakah ada guru panutan kayak PJA panutan sampai kayaknya ini menarik? Wah, PJA panutan siapa ya? Barangkali ada. Lupa Kak. Mungkin hasil kakak-kakak PJA dulu menanamkan bibit-bibit Kak. Jadinya inilah salah satu yang dituai seperti itu mungkin ya Kak ya. Iya, berarti mungkin kakak-kakak yang pernah mengajar Tessa boleh menyaksikan ini loh tuaannya sekarang ya. Soalnya biasanya kalau kita menabur itu kan namanya pelayanan jarang sekali kita bisa menuai gitu. Menuainya nanti setelah beberapa tahun baru kita lihat hasilnya ya. Betul Kak. Keren. Inilah hasil tuayan kakak-kakak PJA zaman dulu. Jadi udah berapa tahun nih? Kalau pelayanannya di KA? Kalau di KA itu sejak saya SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu Kak. Oh SMA? Iya dari SMA. Dari SMA berarti mungkin sekitar 6, 7. Iya. 7. Wow. Oke. Wow. Dari masih bingung ujian, cari kuliah, pergi, balik lagi sampai kerja. Dan itu bisa ya bagi waktu ya Kak? Puji Tuhannya ini Kak masih bisa. Oke. Saya bayangin teknik kimia itu kan hitung-hitungan kimia dan rumus-rumus dan nggak tahu. Aduh. Istilah-istilah kayak gitu. Tapi bisa ternyata. Jadi kayaknya bukan alasan aku nggak punya waktu ya. Enggak, dan memang dari skala prioritas Kak kita lihat juga mana yang jadi prioritasnya dulu, baru kita ini kan kita atur waktunya. Oke. Keren. Bisa ditiru. Diamati, ditiru. Oke. Nah ini Kak Tessa ini salah satu aktivis yang berangkat ke Seroyan, jadi pelayanan di Kalimantan bulan September kemarin, jadi belum 4 bulan atau 3 bulan? Ya 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Nah salah satunya Kak Tessa mau cerita tentang apa yang dilakukan di sana, walaupun sudah 4 bulan berlalu, tapi rasanya nggak bukan sesuatu yang sudah basi, enggak. Kayaknya berkat Tuhan tuh nggak punya basi deh, kalau diceritakan dimanapun, kapanpun nggak pernah basi deh. Boleh deh cerita, kenapa mau ikut namanya deh? Kenapa mau ikut ke Goseruyan yang kemarin? Wah memang awalnya ditawarin dulu ya Kak. Oke, boleh. Itu mendadak, bukan mendadak, mungkin waktu itu saya sedang latihan persiapan ini Kak, sekolah minggu spesial. Oke. Ceritanya lagi latihan, kita persiapan, lalu tiba-tiba didatengin. Oke, didatengin siapa? Pak Sinto. Ciki kita. Datengin, lalu ditawarin gitu, mau ikut nggak? Sebenarnya sebelum saya berangkat ke Taiwan itu sudah pernah ditawarin Kak. Oke. Udah pernah diajak, tapi memang waktu mission tripnya itu adalah waktunya saya untuk berangkat gitu, jadi nggak bisa waktu itu. Oke. Jadi ditawarin kembali, diajak kembali, nggak tahu kenapa sih Kak langsung ya mau. mau karena memang kerinduan juga pengen Kak untuk pergi terus melayani teman-teman di sana, anak-anak di sana, terutama kan memang mewakili untuk komisi anak juga waktu itu, dan dapat bagiannya kok ya, untungnya
ini bagian pabuk, Waduh, gitu. bagian anak, Bagian anak lagi, Oke. dunia anak lagi. Lalu sudah mau latihan, persiapan, latihannya pun capek ya, baru latihan ini. Baru latihan udah capek ya. Oke. Iya, ternyata main pabuk selelah itu, secapek itu ternyata. Lalu berangkat sampai sana pun itu baru pertama kalinya Kak saya menyentuhkan kaki di Kalimantan, Pulau Kalimantan itu. Oke. Baru Beda nggak tanahnya? nggak kerasa Kak. Ya. Sama-sama tanah Indonesia. Sama tanah Indonesia. Oke. Baru pelayanan mulai, dan waktu pelayanan kan dibagi-bagi juga Kak. Jadi ada yang dewasa nanti sendiri, anak-anak sendiri. Oke. Seperti itu. Jadi saya juga sekali lagi kebagian di anak-anak, dan wah, mungkin yang kita anggap biasa mungkin ya Kak ya, kayak boneka, badut, bahkan mereka diberi bingkisan yang mungkin menurut kita biasa aja nih, paling buat sehari-hari pun kita punya gitu. Tapi mereka itu bisa dengan sukacita menerima itu, mereka antusias. Itu yang nggak ada harganya sih, nggak sebanding dengan dengan kasih Tuhan yang ternyata ini ya tujuannya kita di sini tuh ya untuk mereka ini. Bahkan ada beberapa yang bilang mereka nggak pernah dikunjungi Kak. Itu padahal Kalimantan ya Kak ya? Iya, itu Kalimantan. Kalimantan udah termasuk pulau gede yang termasuk tujuan orang transmigrasi pada waktu itu gitu loh. Ternyata kayak gitu ya Mas. Betul. Dan itu kita pun masih pinggir kota mungkin ya Kak. Belum yang kayak pelosok banget gitu, belum sebenarnya Kak. Ya memang perjalanan jauh, tapi listrik itu masih ada seperti itu. Dan itu pun mereka tidak pernah dikunjungi. Dan mereka dimaksud kunjungan sesama orang Kristen iya, gitu, gereja. Betul, gereja yang betul-betul secara khusus mau untuk pelayanan, berbagi di situ. Bersyukur ya, ternyata kita bisa ke sana, bisa melayani di sana, bertemu dengan orang-orang yang di sana. Bahkan beberapa orang sana pun ya beberapa bukan asli Kalimantan Kak. Gitu. Jadi memang mereka mau untuk menetap dan melayani di sana. Oh, jadi yang melayani di sana ada yang bukan orang asli Kalimantan? Iya. Oke. Luar biasa. Mereka yang mau untuk stay di sana, membangun gereja, apalagi mungkin kalau Kalimantan kan dengan sukunya yang masih kuat, kental sekali ya Kak ya. Tapi mereka mau untuk ini terus melayani. Bahkan ada orang-orang yang waktu itu sepertinya kalau saya nggak salah ada yang mau jadi pendeta juga gitu Kak, waktu itu dilayani. Seru ya. Waktu berangkat ke Seruyan di Timur itu, udah pernah terbayangkan nggak medannya kayak gimana atau apa ya, lingkungannya gimana? Ada bayangan nggak waktu itu? Nggak ada. Kan baru pertama kali ke Kalimantan, dan ya Tuhan, pasrah aja. Pasrah aja. Gimana? Tapi memang kan waktu briefing sempat dijelasin gitu Kak. Jadi ya mulai mempersiapkan meskipun nggak tahu medan yang sebenarnya, tapi masih ini. Bosan nggak selama 7 hari? 7 apa 6 hari? Kalau di sananya Senin berarti ya? iya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Perjalanan Jumat, hari. iya Jumatnya balik ke
ini Palangkaraya. Sempat bosan nggak sih pelayanan di sana? Nggak sempet nganggur kayaknya. Nggak sempet nganggur ya. Oke. Nggak sempet nganggur. Jadi pelayanan mission trip itu bukan seneng-seneng ya. Soalnya takutnya ada not mention ya, jadi ada lah oknum itu enak jalan-jalan ke sana gitu. Bener nggak sih jalan-jalan apa nggak sih di sana? Wah, jalan-jalan. Perjalanan 5-6 jam perjalanan darat. Wah, itu cukup melelahkan Kak. Sampai mungkin kita sempat ibadah sebentar, istirahat, terus ya kita dibilang jalan-jalan enggak sih Kak. Enggak ya? Iya, tapi mungkin karena kan saya baru pertama kali ke sana Kak. Ya waktu di perjalanan aja, waktu mau ke gereja-gereja, oh ini kebun sawit. Jadi jalan-jalannya refreshingnya lihat kanan kiri lihat perjalanan. Refreshingnya lihat kanan kiri yang ya kebun sawit doang ternyata Kak. Oh ternyata kebun sawit. Bentuknya juga cuma gitu-gitu doang ya. Oke. Betul. Jadi refreshingnya ya kita ke gereja-gereja itu Kak. Oke. Apa sih yang dilakukan di sana? Di sana kita pelayanan Kak. Kita dibagi ke 2 tim seperti itu. Dimana masing-masing tim sudah ada jadwalnya masing-masing ke beberapa gereja seperti itu Kak. Jadi di gereja itu ada beberapa yang kita layani kayak komisi dewasanya, terus komisi anaknya di anak-anak, kita melayani anak-anak. Ada juga pelatihan guru sekolah minggu seperti itu. Lalu kurang lebih seperti itu sih Kak, antara 3 ini. Oke. Jadi kan pelayanannya di yang anak-anak pokoknya. Betul. Melakukan apa aja sih? Ngapain aja sih sama anak-anak, diapakan ini? Yang pastinya kita kemas tetap dalam bentuk ibadah Kak. Oh, oke. Ibadah tapi ada panggung bonekanya. Oke. Nah biasanya saya pelayanannya panggung bonekanya, panggung boneka. Lalu ada juga cerita badutnya. Nah pernah juga ini jadi badut, dan ini menarik nih Kak, waktu saya jadi badut nih Kak. Di Seruyan. Di Seruyan. Oh, di Seruyan sempat jadi badutnya. Sempet. Oh, oke. Waktu itu Apa dicoba. serunya? Nah ini nih. Apa ini serunya ini? Kan sebenarnya saya nggak berani nih Kak, karena belum pernah. Oh, bukan karena takut badut ya? Soalnya ada yang trauma ini. Ada waktu itu saya lupa Kak. Karena kalau nggak salah. Jadi karena itu takut badut. Dan dia harus yang jadi penengah waktu itu. Jadi, Oh ya. Jadi ya gitu. Tapi karena itu jadi nggak takut deh. Wah. Oke, sekarang lanjut. Karena kan belum pernah nih Kak pelayanan jadi badut seperti, apalagi kok badut kan langsung dilihat ya di depan anak-anak. Ya. Kalau panggung boneka kan kita masih sembunyi, tapi kok badut kan langsung dilihat. Nah waktu itu langsung, ayo Kak Tessa coba jadi badut, karena kan memang sepertinya setiap dari kita digilir untuk jadi badut. Digilir. Jadi oke, jadi badut. Nah kok iya pas Kak, waktu saya jadi badut itu panggung boneka dan badutnya itu disaksikan oleh anak-anak sekaligus orang tuanya yang dewasa. Oh. Jadi bukan khusus anak-anak nih. Karena memang waktu itu kendala di tempat Kak, tempatnya yang kurang memadai. Jadi kita gabung dulu, setelah badut, panggung boneka, baru anak-anaknya dipisah, dilanjutkan firman Tuhan ya. Oke. Nah kok ya pas saya waktu itu dapat giliran jadi badut, Ketemu dengan orang tua ini ya. ketemu dengan orang tua, orang-orang dewasa, bahkan pendeta gereja setempat Kak. Nah, oke. Saya mengerti perasaan Pak. Bagaimana harus bercerita.
saya mau nendang jatuh sungguhan ternyata. Yang jatuh sumbernya apanya? Sayangnya. Oke. Nganu ekspresif kalau gitu. Menghayati ya. Itu rasanya oke, tahan dulu. Kita lanjut. Sakit ya? Ditahan karena sakit. Sakit kan? Jadi ditahan dulu. Baru setelah itu teman-teman yang lain, Kak tadi gedebuk itu jatuh sungguhan atau pura-pura gitu? Sungguhan. Oke. Di luar skenario ya. Mungkin dikiranya supaya lucu mungkin ya Kak ya. Jadi ada adegan-adegan jatuhnya. Oke. Tapi ternyata itu sungguhan. Oke. Enggak luka kan ya? Mungkin memar-memar aja. Oke. Harus siap memar. Untung ada dokter waktu itu ya. yang siap mengobati. Jadi seru kalau mission trip, seru, menyenangkan. Ya pastinya capek pasti sih Kak, karena kan memang kita siapin sendiri semuanya, tampil sendiri, beresin, pulang pun biasanya kan nggak langsung istirahat. Dan ada satu syarat ya, nggak boleh sakit. Iya, syaratnya nggak boleh sakit. Sorry. Jadi pulang pun kita masih ini dulu, renungan dulu. Wah, renungan malam. Dan untungnya kalau packing biasanya kita besok paginya gitu Kak. Oke. Renungan itu tiap hari ya? Iya, Pagi dan malam. Oke. Jadi nggak sekedar pelayanan, nggak sekedar kita pokoknya ngomong, tapi kita juga harus diisi ya. Direfill dulu. Direfill pagi dan malam. Sengantuk apapun tetap harus renungan. Oke. Nah, jadi badutnya berapa kali tuh di sana? Sekali aja. Oh, sekali aja di sana. Saya kira karena ekspresif ditangkap lagi. Next ya, lagi ya gitu. Nextnya di Surabaya ya Kak. Oh, nextnya di Surabayanya nanti ceritanya nanti aja. Oke. Selama di sana ada pengalaman menarik nggak? Wah, jangan katakan menarik semua, tak suruh cerita semua. Menarik, mungkin kalau pelayanan ke gereja-gerejanya pasti itu satu hal yang baru ya Kak. Seperti itu. Tapi dimana kita mungkin dibalik kenyamanan di Surabaya ini dengan segala air bersih yang ada. Oke. Nah, di sana mungkin wah luar biasa. Buka kamar mandi, meskipun keringatan kayaknya nggak pingin mandi. Segitunya ya. Segitunya. Bisa bayangin ya segitunya ya. Udah lengket-lengket dibuka kayak gitu, mending gak mandi loh ya. Mending sama aja kotornya. Sampai akhirnya di hari pertama teman sekamar saya waktu itu ngide pakai kaos kaki Kak untuk ngefilter di kerannya. Seperti itu. Jadi ya memang masih coklat airnya. Sudah difilter masih coklat? Masih. Wow. Saya bayangin dulu sempat PDAM tuh pakai filter gitu paling seminggu lah baru coklat. Ini sekali udah coklat. Oke. Masih coklat, bukan kaos kakinya yang coklat, airnya masih coklat. Akhirnya masih coklat. Jadi ya sudahlah, daripada kita nggak mandi seminggu. Oke, kok nggak ada tambahin es coklat aja nggak ada. Diminum ya. Jadi yang menarik betul-betul air di sana Kak. Dimana segitu coklatnya, saya nggak bisa bayangin orang-orang di sana sih setiap harinya mandi, mungkin untuk masak, minum. Kita yang itu sudah di penginapan ya? Iya, waktu itu ya. Betul. Oke, di penginapan seperti itu, apalagi yang di rumah tangga bisa bayangin apakah itu memang air dari sungai langsung disedot atau gimana?
kita juga nggak tahu. Oke. Itu jadi betul-betul lah kita meninggalkan segala kenyamanan yang ada di Surabaya ini, terutama mungkin kalau Surabaya pastinya air bersih ngalir terus ya kak ya. Di sana ngalir kak, airnya banyak tapi kotornya itu yang wah Luar biasa. luar biasa. Kopi? Oke. Tapi nggak gatel-gatel dan sebagainya. Puji Tuhan ya aman. Berarti nggak apa-apa. Puji Tuhan itu mungkin salah satu mujizat mungkin ya. Dimana kita mandi tapi masih ini nggak ada yang gatel-gatel kayak gitu. Kalau gosok gigi? Gosok gigi kita pakai air minum kak. Oke. Kita pakai air minum. Karena kalau tertelan aman ya. Nggak berani kalau. Oke. Kendalanya kayaknya cuma air aja ya. Atau ada kendala yang lain? Air dan mungkin yang perjalanannya aja sih mungkin kak. Karena dari penginapan kan kita ada satu gereja yang mungkin apa ya, dalam tanda kutip mengasuh kita mungkin ya kak ya, untuk menyiapkan makanan Oke. dan lain sebagainya. Nah dari penginapan ke gereja itu pun 15-20 menit. Oke. Itu kalau Surabaya 15-20 menit ya. Ngagel ke dan Pakuan Iya. gitu. Oke. Itu hanya untuk kita sarapan nih kak. Oke. Jadi tiap pagi ke sana dulu untuk sarapan. Sarapan, terus biasanya juga kita renungan pagi di sana sekalian. Oke. Gitu. Terus ya untuk Di penginapan nggak ada ya fasilitas makannya nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi jangan dibayangkan hotel. Bukan hotel itu. Tempat tidur. terus dari satu misal ke gereja A gitu, wah itu udah berjam-jam. Apalagi kalau misalnya kita masuk ke gereja yang di dalam kebun sawit, wah itu jalan udah Serius? iya 2 jam kita Oke. 2 jam bergetar. off-road gitu. 2 jam kita off-road untuk nyampe di gereja yang ada di dalam kebun sawit itu. Oke. Jadi 4 jam jalan. Baliknya juga balik lagi Iya. kan? Oke. Kita ini kurus kak pulang-pulang. Oh, oke, lemaknya kan terbakar semua ya. Terbakar semua. Happy dong. Oke, ternyata juga di Kalimantan yang di pelosok juga masih belum mulus-mulus banget ya. Iya, betul. Oke. Jadi kita bersyukur ya di Surabaya kita nggak pernah ada jalan rusak ya. Misalnya ada tuh langsung curhat di mana gitu langsung udah besok mulus lagi gitu ya. Medsos viral langsung ya. Iya. Oke. Sangat nyaman di Surabaya ini. Tanggapan anak-anak di sana gimana? Anak-anak di sana mereka sangat sukacita kak. Bahkan mereka nggak malu untuk meluk gitu kak. Mereka meluk, bahkan saya ada satu pengalaman waktu itu anak-anak udah selesai nih kak. Terus kita ya sudah kan ada yang foto bersama dan lain sebagainya. Terus ada satu anak bela-belain balik hanya untuk pamitan kak. Kak terima kasih ya pulang dulu. Terus dia udah diteriakin mamanya di depan. Terus dia lari, apa habis ini sama kakaknya gitu. Jadi dari hal simpel itu kayak wah ternyata pelayanan ini membekas ya di mereka. Ternyata mereka betul-betul dengan tulus berterima kasih. Mereka menerima, bahkan juga menganggap kita ini kakak-kakaknya mereka. Jadi anak-anak di sana sangat ini
penyayang sekali. Mereka betul-betul berterima kasih ke kita, ke GKI Ngagel yang sudah memberikan bantuan juga ke mereka. Jadi yang luar biasa korespon dari anak-anak. Akhirnya mereka akan mengingatnya. Kasih Tuhan itu melalui kakak-kakak yang berada ke sana itu nyata bagi mereka. Betul. Oke, Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Bentar ya. Oke, nggak ada, aman. Oke, terus tadi sempat minggu baginya balik nih. Balik ke Ngagel. Di Surabaya. Di Surabaya. Padahal ini setahu saya pelayanan badut kayaknya di Ngagel ini kayak baru 2 atau 3 kali kayaknya. Apa lebih ya? Lupa sih. Tapi kalau di Ngagel dewek di Ngagel kayaknya cuma 2. Yang pertama kali dulu sama Pak WW, Pak WW jadi badutnya waktu itu. Mungkin kakek saya waktu itu masih sekolah minggu kayaknya. Tapi Alden waktu itu TK kayaknya. Alden masih TK waktu itu kayaknya. Lama sekali memang. Sangat lama. Jarang tampil di gereja sendiri malah. Ini ternyata di Surabaya. Boleh deh cerita yang itu sekarang. Kapan itu? Itu mungkin bulan lalu ya Kak ya. November. Oke. Bulan lalu dimana dari tim Pabu sebenarnya diundang untuk pelayanan ke sekolah Pelita Permai. Jadi di Surabaya Barat gitu Kak. Jadi kita melayani di sana dan request seperti itu. Request ada badutnya. Oke, yang request pasti pembinanya kan. Pengen tahu kenapa Wasri. Ada request khususnya gitu Kak. Seru ya. Oke. Gitu. Jadi dan waktu itu available, jadi dari Pak Yo juga ngajak, Kak ini ada request nih, ayo gitu. Oke, ayo Pak. Jadi kita pelayanan badut sekaligus panggung boneka di sekolah gitu. Itu dalam rangka apa ya? Natal atau sepertinya belum Natal sih Kak. Oke. Ibadahnya mereka. Oke. Seru nggak? Seru, berasa mission trip lagi Kak. Kok bisa? Nggak begini. Ini karena anak-anaknya kan memang anak-anak ini kan sekolah gratis gitu ya Kak ya. Oke. Untuk sekolah untuk anak-anak yang butuh, untuk anak-anak panti asuhan seperti itu. Jadi dan mayoritas anak-anaknya itu kayak anak-anak NTT, Papua gitu Kak. Oke. Jadi waktu datang, wah ini kita berasa mission trip lagi nih. Dengan anak-anaknya, dan antusias mereka itu sama Kak dengan anak-anak yang di Kalimantan. Oke. Mungkin karena backgroundnya mereka ya, jadi mereka ini kan anak panti, anak yang nggak terjamah gitu. Jadi antusiasnya sama gitu. Oke. Antusiasnya sama, mereka happy ketemu badut. Ada yang teriak, ada yang nangis juga, ada yang takut, tapi ada yang kesenangan. Suatu meskipun setelah selesai dilepas tetap ketahuan ternyata Kak. Oh gitu. Ini kakak badut ya, pulang dut gitu. Jadi masih ketahuan ternyata sama anak-anak gitu. Jadi waktu itu iya pelayanan sama teman-teman juga di sekolah itu, dan
berasa mission trip kedua kalinya kak. Berarti nanti ada ketiga, keempat. Wah. Tergantung CEO-nya. Oh, tergantung CEO-nya, catat. Oke, pelayanan gitu berapa lama sih yang kayak di Surabaya gitu kan? Berapa lamanya ini? Waktunya, durasinya? Durasi mungkin karena perjalanan dan persiapan ya kak. Itu kita jam 4 jam, tapi itu termasuk dengan persiapannya kita terlebih dahulu. Sempat latihan dulu nggak sebelum pelayanan? Untuk saya sebagai badut Enggak, sudah hafal, sudah inilah badut. berasa identitas ya kan. Lagi ya. Saya tanya ceritanya tentang apa nih pak? Oh sama ini. Oh oke. Kayaknya kalau pelayanan badut memang temanya itu aja. Selama nggak dipanggil lagi kalau di tempat yang sama ya. Kalau dipanggil tempat sama baru nanti cari. Kita harus planning nih Cerita yang beda. Oke. Tapi jangan khawatir, pelayanan badut mereka ini nggak membosankan kok. Walaupun diulang kayaknya juga nggak bosan kok anak-anak. Mereka tetap antusias. Oke. Kalau dari respon sama ya. Yang saya tadi kaget ada yang nangis, ternyata ya kodo ya ternyata. Soalnya saya mikir kalau yang luar pulau memang kan nggak pernah lihat ya, mereka kebanyakan memang responnya sering takut sih, ketakutan teriak-teriak itu. Cuma yang di Surabaya, bentar. Yang tadi anak-anak itu mereka lahir besar di Surabaya atau? Nah itu kurang tahu sebenarnya kak. Oke. Tapi mungkin ada yang beberapa lahir besar di Surabaya. Tapi ada juga yang pindahan seperti itu ke sini. Oke. Tapi tetap responnya sama ya, tetap teriak-teriak takut gitu ya. Oke. Terutama yang kecil-kecil sih kak. Oh gitu ya. Mantap Kak Tessa, Kak Sinto. CEO-nya sudah komen ini mantap Kak Tessa. Nggak tahu mantap yang mana nih. Oke, blessed to be blessing. Benernya banyak memberi berkat apa dapat berkat sih sama pelayanan ini? Selama pelayanan Kalau pribadi banyak dapatnya kak. oh gitu ya. Dapat dalam artian mungkin sesuatu yang uang nggak bisa beli, tapi dengan kita memberikan waktu, perhatian, kasih sayang, itu membuat mereka sukacita dan akhirnya itu memberkati diri saya juga. Oh, wah luar biasa nih ya. Oke. Jadi dari diri ini diberkati untuk jadi berkat ke mereka, dan ternyata sukacita mereka pun menjadi berkat juga untuk saya. Nangis nggak kayak gini? Muter di sini. Banyak hal kak yang akhirnya saya sadari, oh ternyata untuk jadi berkat itu mungkin kadang mikir banget gitu ya kak ya, gimana ya jadi berkat, gimana untuk memberi ke orang lain. Padahal kadang dengan kita duduk dengerin orang lain cerita itu pun juga sudah jadi berkat sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya pelayanan apapun yang simpel-simpel itu juga bisa ya. Nggak usah yang kelihatan gitu ya. Betul. Oke, jadi dari Kak Tessa pemikiran aku pelayanan apa ya kayak gini, ternyata ya dari KA, dari datang aja kayak gitu ya, ternyata bisa pelayanan jadi berkat juga. Oke. Yang awalnya nggak tahu kira-kira ini seorang Tessa bisa pelayanan apa, kayaknya nggak ada bakat, nggak ngerti orang lain. Kalau bakat kayak
papa dia. Cuman papa masih saya Ivan masih nggak mau. Tolong ya dirayu ya. Oke papa. Ternyata suka guyonan jadi badut, ternyata memberkati anak-anak juga. Oke. Yang mungkin nggak kepikiran ternyata tuh bisa jadi berkat untuk orang lain juga. Oke. Bapak Ibu, saya beri rahasia ya. Pelayanan badut ini boleh di-invite sih ya, boleh kan? Nah, boleh. Kalau pengen invite boleh kontak ke Komisi Anak kayaknya boleh. Asal mungkin jamnya ya, mungkin waktu jamnya jangan terlalu mendadak. Jadi mungkin telepon saya minta pelayanan, tolong ya minggu depan gitu. Kalau minggu depan kayaknya masih terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Pelayanan 1 bulan gitu ya mungkin ya. Atau berapa lama gitu? 2 minggu, 3 minggu? Oh 2 minggu. Oke ya, oke. Barangkali ada yang memerlukan pelayanan Pak Bo sama badut, boleh ya. Oke. Pelayanan apa nih? Di gereja atau yang komersial ya nih? Takutnya gitu nanti dikiranya komersial, enggak ya? Enggak. Pelayanan murni ya kita ya. Murni. Oke. Ada yang mau diceritakan lagi? Masih seperempat jam kok kan? Ini Bapak Ibu ada yang mau komen, ada yang mau tanggapan boleh. Atau Papa barangkali masih ada di sini boleh. Kasih semangat ke anaknya. Oke, Kak Tessa udah pelayanan badut. Mengganggu pekerjaan nggak sih pelayanan DKA? Kan harus nyiapin aktivitas ya, itu kan butuh pemikiran. Belum kadang kalau namanya badut itu kan kita yang ngotongin deh. Kalau perlu tuh kadang kita yang ngelim gitu. Anak-anak terima jadi tinggal nempel 1 til gitu. Hore sudah jadi. Mengganggu enggak sih Kak? Enggak. Karena memang satu sisi suka juga bikin-bikin dan biasanya malam baru bikin Kak. Oke. Bahkan ketemu idenya tuh kadang mepet-mepet. Besok pagi gitu baru. Kayak ini untuk aktivitas hari Minggu besok, baru pagi ini ketemu. Oke. Belum digunting-gunting. Anaknya udah berapa? Ya 10 paling Oh, enggak. masih 10. Paling nanti di rumah ngeprint, terus malam sambil istirahat gunting. Oke. Jadi pelayanan juga nggak ganggu kerjaan ya. Selama kita dari hati, guys. Dari hati dan untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, oke, catat. Jadi menyenangkan bikin kayak gitu. Terus kadang mungkin kalau persiapan untuk cerita Kak yang kadang lebih mikir mungkin ya Kak ya. Oke. Apalagi kok di balita, wah ini cara penyampaiannya gimana ya? Karena kan kadang kalau kepanjangan anak-anaknya bosen. Ya, cuma 5 menit bisa duduk di. Udah lari-lari. Gitu, jadi dikemas dalam bentuk apa supaya mereka itu tertarik untuk melihatnya. Bahkan kadang saya harus take notes nih, bagian ini harus lebay. Oke. Terus misal ini bisa nih, wow yang lebay. Wah apa ini? Jadi beberapa bagian mungkin diharuskan untuk lebay supaya anak-anak itu mau untuk penasaran apa kakaknya punya apa gitu. Jadi menarik perhatian mereka supaya menarik. Oke. Iya. Atau kita bawa barang-barang atau apa supaya mereka balik lagi, tertarik lagi untuk melihat. Oke. Seru ya. Pengalaman kok. Di anak ini seru ya ternyata ya. Bisa ngomong 1 jam ternyata. belum sampai 1 jam. Tapi
Kalau memang sudah ada yang mau diceritakan ya nggak apa-apa gitu. Oke. Pernah kepikiran nggak pelayanan yang lain selain di anak? Kan udah lama nih, udah 7 tahun ini. Yang lainnya masih belum tahu Kak. Serius kayak pemuda remaja itu nggak ikut? Ikut sebagai jemaat. Oh ikut sebagai jemaat. Oke. Jadi sama sekali. Sebenarnya waktu itu sempet daftar Kak untuk jadi singernya pemuda. Gitu. Tapi karena jadwal latihannya itu tabrakan sama jam kerja. Jadi belum pulang seperti itu Kak. Jadi nggak bisa. Terus ya udah berarti belum saatnya nih. Seperti itu. Jadi jemaat yang setia Kak di pemuda. Oke. Saya masih di pemuda atau umum jadinya? Sebenarnya umur nanggung nih. Oke. Berarti harus ke GIC. Ya. Mulai datang juga ke GIC. Berarti harus pindah komunitas nih. Supaya bisa juga sesama umur ya. Umur nanggung. Umur nanggung nih ya Kak. Pindah dari NYC ke GIC. Oke, selamat malam Pujiati Lalang. Oke, selamat malam. Oke. Jadi memang udah oke. Jadi cari komunitas yang untuk merefill juga ya. Saya kadang kalau terlalu lama di Batita, takutnya pemikiran kita kayak Batita lagi gitu ya. Jadi harus kumpul supaya seger lagi. Oke, Bapak Ibu, kayaknya tidak ada pertanyaan. Belum sampai 1 jam sih, masih ada 10 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Pak Tessa mungkin ada yang disimpulkan blessed to be blessing ini gimana? Sudah disiapin belum? Nah ini dia. Apa perlu waktu? Kalau disimpulkan blessed to be blessing, mungkin ada kalanya kita merasa sebagai manusia ini nggak berbakat, nggak punya apa-apa. Bahkan mungkin kadang orang berpikiran juga berbagi itu berhubungan dengan materi mungkin ya Kak ya. Materi juga nggak ada, apa yang bisa kita bagikan. Padahal banyak hal yang bisa kita bagikan, mulai dari waktu kita, sesimpel mungkin dengerin temen curhat. Bahkan mungkin kalau di sekolah minggu dengerin anak-anak itu ngomong Kak, meskipun saya kadang nggak ngerti mereka ngomong apa. Oke, soalnya Mbak Dita itu antara 0 sampai 3 tahun dan kebayang mereka masih cadel. Kadang juga mamanya juga nggak tahu kan. Jadi ya tolong dipahami. Meskipun kadang nggak ngerti nih anak-anak ngomong apa juga, tapi ketika kita memberikan waktu, perhatian kita ke mereka, itu ternyata bisa jadi berkat untuk bukan hanya anak-anak tapi juga semua orang. Jadi tidak harus melulu yang besar gitu, enggak Kak. Tapi dari apa yang kita punya, dari hal-hal sederhana. Bahkan mungkin kok kita suka guyonan, suka ngelawak gitu ya Kak ya, kita bisa ada medianya untuk melayani. Ada medianya juga ternyata untuk melayani di saat kita suka melawak ini. Dan mungkin kadang nggak kepikiran ya, ternyata bisa ya. Dan kalaupun kita sudah mau, jangan ragu-ragu nih Kak. Untuk melayani sesama, untuk jadi berkat juga untuk sesama. Karena kadang yang membuat nyangkut itu diri kita sendiri nih. Ini nanti orangnya gimana ya? Pikiran-pikiran kita sendiri nih Kak. Orangnya gimana ya? Ini ngefek nggak ya? Ngaruh nggak ya? Padahal ketika kita betul-betul mau untuk melayani, itu ya akan tersampaikan kok ke orang tersebut. Tiba-tiba nih
Tessa waktu pelayanan orang tua mendukung nggak sih? Di komisi anak dulu Kak. Oh, jadi ingat cuma di komisi anak. Sejauh ini kan memang yang paling banyak kan di sekolah dulu gitu. Jadi pulang malam pun nggak apa-apa. Padahal komisi anak ya pulangnya malam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kadang juga minta bantuan untuk ngunting-nguntingin Kak. Orang-orang semua. So sweet, thank you papa mama adik. Semua yang bantu gunting-guntingin, ngelem-ngelem. Banyak doa dalam aktivitasnya ya persiapan, banyak doanya anak-anak nih. Luar biasa ya. Jadi berkatnya buat anak-anak juga ya. Betul. Thank you so much buat keluarga yang mendukung. Oke, tidak terasa sudah tinggal 7 menit. Saya ini Bapak atau Ibu Pujiati, malam ini tema kami adalah blessed to be blessing. Jadi berkati untuk menjadi berkat. Jadi kalau misalkan tadi terlambat menonton, nanti bisa ditonton di siaran ulangnya, ada di IG ini. Oke, Kak Tessa, thank you so much. Mau ditembak dadaan. Sama-sama Kak. Dan ternyata selalu siap juga gitu loh. Oke, Ibu Puji. Kita akhiri malam hari ini. Thank you so much. Bapak Ibu, minggu depan tanggal 22 dan tanggal 29 kami cuti mengudara karena persiapan Natal sangat crowded sekali. Bukan cari alasan sih, tapi memang seperti itu. Jadi kami mohon maaf, kami tidak on air pada 2 Jumat minggu yang akan datang. Jadi kita akan bertemu lagi di bulan Januari. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menghadirkan Kak Tessa pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh belajar banyak pelayanan Kak Tessa, bagaimana pelayanan dari hati untuk memuliakan nama-Mu, sungguh luar biasa. Walaupun kami tidak dapat melihat tuayan yang kami tabur, kami percaya Engkau yang menyiram, Engkau yang merawat, dan Engkau sendiri akan menyiapkan penuaiannya. Berkati untuk pekerjaan Kak Tessa, berkati untuk pelayanannya, berkati Kak Tessa dan keluarga. Terima kasih untuk keluarga yang sudah mendukung Kak Tessa, untuk papa mama dan adik Kak Tessa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati keluarga ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan kami Tuhan, agar boleh menjadi saksi bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu memberkati dan melindungi kami, setiap orang yang percaya padamu. Kami serahkan aktivitas kami pada malam hari ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, selamat malam, terima kasih sudah menemani kami. Sampai jumpa tahun depan, Januari 2024. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.